Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Falah yang diberkati Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20 ayat 268 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu senantiasa mengancam kalian, menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian melakukan perbuatan keji. Maksudnya ma'asyiral muslimin, setan itu setiap kita hendak bersedekah, setan itu setiap hendak kita mengeluarkan infak fi sabilillah, dia mengingatkan kita akan tanggungan ini, tanggungan itu, belum bayar ini, belum bayar itu. Tetapi kalau hendak melakukan perbuatan keji, hendak melakukan maksiat, semuanya langsung disemangati oleh setan sehingga kita tidak takut sama sekali. Itulah makna asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan, wa fadla, dan keutamaan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya dan maha mengetahui infak yang kita keluarkan. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang sedekah, ma'asyiral muslimin, tentunya meskipun bulan suci Ramadan sudah usai, yang namanya mengerjakan amal soleh bukan fokus dan khusus pada bulan suci Ramadan saja. Kita sebagai muslimin, hamba-hamba Allah yang hakiki, tidak menyembah Ramadan tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, dan sesuatu yang yakin adalah kematian. Ma'asyiral muslimin,
Maksudnya kita senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat waktu dan tanpa melihat tempat. Kita beribadah kepada Allah bukan hanya bulan suci Ramadan, sehingga ketika bulan suci Ramadan usai bukan berarti ibadah kita berhenti, bukan berarti sedekah kita berhenti, tetapi sedekah yang dilakukan kaum muslimin senantiasa berjalan, terus berjalan dan berjalan. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Berbicara tentang sedekah, orang mukmin itu sangat suka sedekah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Bukti apa ma'asyiral muslimin? Bukti keimanan seorang hamba. Karena kita tahu kalau kita pakai akal kita uang 1 juta diinfakkan 200 berkurang. Tetapi kenapa seorang mukmin senantiasa mengeluarkan? Karena dia yakin bahwa sedekah tidak mengurangi harta dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengganti. Sedekah tidak kenal lelah, itulah yang dilihat oleh seorang muslim. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena satu, dia yakin, dia tahu sedekah yang dia keluarkan itu ma'asyiral muslimin akan mensucikan harta dia. Kita bekerja, tentunya tidak ada seorang pun dari kita yang bekerja yang kemudian pekerjaannya murni benar. Pasti di sana ada kesalahan. Contohnya saja dalam perdagangan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai'a yahdhuruhul halifu wal kadhib." Innal bai'a yahdhuruhul laghwu wal kadhib. Yang namanya jual beli itu kadang-kadang hadir di dalamnya kedustaan, pernyataan yang sia-sia. Fashubuhu fis sadaqah, maka sucikanlah, maka campurlah dengan bersedekah. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa sedekah itu menyucikan harta kita ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua mempunyai pekerjaan yang halal, dan kita amanah dalam pekerjaan itu sehingga pekerjaan kita benar-benar suci ma'asyiral muslimin. Seorang muslim kenapa senantiasa bersedekah tanpa kenal lelah? Karena dia tahu kalau tadi yang pertama sedekah itu bisa menyucikan harta, yang kedua ini ma'asyiral muslimin sedekah bisa menyucikan badan dan jiwa kita. Dalam At-Taubah 103 Allah Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, sebagian harta mereka, sadaqatan, sebagai sedekah. Yang fungsi sedekah itu apa ma'asyiral muslimin? Tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan engkau mensucikan mereka dengan sedekah itu. Jadi ma'asyiral muslimin, sedekah yang kita keluarkan itu menyucikan diri kita dari dosa-dosa. Di samping yang pertama bisa menyucikan harta itu sendiri. Seorang muslim senantiasa bersedekah dan tidak kenal lelah. Kenapa ma'asyiral muslimin? Yang ketiga, karena dia tahu sedekah ini menjadi alat tolak bala. Kalau orang mendapati kok di sana banyak musibah, seharusnya musibah itu bisa dihadang, bisa dihalang-halangi dengan yang namanya bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Sembuhkan orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis ini dhaif ma'asyiral muslimin. Tetapi ada hadis yang menguatkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Ibnu Hibban, beliau mengatakan, "As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatas su'." Sedekah itu memadamkan amarah Rabb. Yang namanya musibah, yang namanya bencana tidak terjadi kecuali karena Allah Ta'ala murka.
dan murka Allah ini bisa dipadamkan dengan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan murka ar-Rabb wa tadfa'u maitatas su' dan menghalangi kematian yang buruk. Barang siapa yang ingin meninggal dalam kondisi yang baik, barang siapa ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah, maka perbanyaklah sedekah. Itulah mengapa ma'asyiral muslimin, seorang hamba mukmin tidak kenal lelah ketika bersedekah. Kemudian keutamaan yang keempat, kalau Anda bersedekah ma'asyiral muslimin, kenapa kita terus bersedekah? Karena keutamaan yang keempat ini, dengan Anda bersedekah, dengan kita bersedekah, itu kita langsung memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Bayangkan ketika Anda mendapati orang terlilit hutang, kemudian Allah mendatangkan hamba dan itu adalah Anda yang melunasi hutangnya, betapa bahagia dia. Dan ini adalah amal yang paling dicintai Allah Ta'ala, dan Anda adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam hadis yang terkenal dengan hadis qada'ul hawaij, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'asyiral muslimin, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Ini orang. Kemudian amal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sementara amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah rasa bahagia yang Anda masukkan dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau Anda menghilangkan malapetakannya. Au taqdi anhu dainan, atau Anda melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau Anda menghilangkan laparnya. Makanya kalau kita ingin tahu orang yang paling celaka ma'asyiral muslimin, tinggal kita lihat kebalikannya saja. Yang suka memberikan kesusahan kepada muslimin, yang suka memberikan pajak macam-macam, yang suka memberikan denda dan segala macam, berarti orang paling celaka. Kebalikan hadis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang paling dicintai Allah karena lewat manfaat yang dia berikan, juga orang-orang yang amalnya paling dicintai Allah karena suka memasukkan rasa bahagia dalam hati seorang muslim. Dan Nabi SAW tidak berhenti sampai di situ, ma'asyiral muslimin. Beliau melanjutkan, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin. Demi Allah, kata beliau, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, apa kata Nabi? Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini, bukan Masjid Al-Falah, tetapi di Masjid Nabawi. Berapa bulan? 1 bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa besar dan agung yang namanya sedekah itu, ma'asyiral muslimin. Sehingga seorang muslim setelah mengetahui dalil-dalil ini, dia tidak pernah pelit dan dia tidak pernah lelah untuk mengeluarkan sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai bentuk contoh saja, bukan pembatasan, karena keutamaan sedekah masih banyak ma'asyiral muslimin. Yang harus kita ketahui, siapapun yang bersedekah ma'asyiral muslimin, hartanya semakin bertambah dan keberkahannya pada keluarganya, anaknya, hartanya juga semakin banyak. Lihat saja surat Saba ayat 39 kalau tidak salah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah adalah Rabb yang paling baik, adalah sebaik-baik sang pemberi rizki. Ini adalah 5 alasan, 5 keutamaan di dunia kenapa seorang muslim tidak kenal lelah dalam bersedekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimul jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kalau 5 keutamaan tadi itu didapat hamba ketika hidup di dunia, sebetulnya ketika di akhirat banyak sekali keutamaan daripada sedekah. Cuma saya akan menyebutkan 2 saja untuk mempersingkat waktu. Keutamaan yang akan didapat hamba ketika dia bersedekah, ma'asyiral muslimin, sedekah itu akan menaungi dirinya dari panasnya, dari sulitnya, dari malapetaka hari kiamat. Dalam hadis sahih, dan tentu kita sudah sering mendengar, Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Ta'ala di hari yang tiada naungan kecuali darinya. Ada 7 golongan, ma'asyiral muslimin. Yang terakhir adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang mengeluarkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, hingga tangan kirinya, kata Nabi SAW, saking rahasianya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang sudah diinfakkan oleh tangan kanannya. Intinya siapapun yang bersedekah, sedekah ini akan menjadi sebab dia dinaungi Allah Ta'ala dalam naungan di hari yang sangat panas saat di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang juga mesti kita perhatikan, buat apa kita ngumpulin uang banyak-banyak? Toh kalau tidak diinfakkan, kemudian kita keduluan meninggal dunia, akan dimiliki orang lain harta itu, dan akan memperberat hisab kita. Makanya sedekah pada keutamaan yang kedua di akhirat akan meringankan hisab kita. Nabi SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla al-aghniya bi nisfi yaum. Orang fakir dari kaum muslimin masuk surga duluan daripada setengah hari. Berapa setengah hari, ma'asyiral muslimin? Setengah hari wa huwa khamsumi'at am. Setengah hari itu 500 tahun. Kita hidup tidak akan 100 tahun karena Nabi SAW mengatakan umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Apakah dengan kita senantiasa menimbun harta ini lebih kita sukai, yang ujung-ujungnya nanti kita nggak masuk surga dalam jangka waktu lamanya setengah hari, yaitu 500 tahun, karena satu hari akhirat adalah 1000 tahun. Ini saja ma'asyiral muslimin khutbah kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin.
وأذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره يا رب العالمين رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وآمنا في بيوتنا اللهم وآمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم دمرهم تدميرا اللهم أسقط طائراتهم ودمر دباباتهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة